Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Mahendra Herianto dengan NIM A11 2023 14932. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan akuisisi dan FTK Imager pada mata kuliah data forensik. Nah, yang pertama, apa sih tahapan akuisisi itu? Bayangin kita lagi megang flash disk atau hard disk target kejahatan. Nah, kita nggak boleh langsung buka atau otak-atik barang bukti aslinya, karena bisa ngerusak data atau ngerubah timestamp atau waktu aksesnya di file itu. Nah, disinilah masuk tahapan akuisisi. Intinya, akuisisi itu proses cloning atau bikin salinan identik 100% dari media penyimpanan target. Nah, nggak cuma file yang kelihatan doang, tapi semua data bit by bitnya itu sampai ke file yang udah dihapus pelaku untuk ngilangin jejak, itu juga ikut keangkut. Nah, hasilnya disimpan dalam format forensik seperti RAW atau DD tadi, supaya sah dan valid pas diajuin di sidang. Jadi, prinsip utamanya itu jaga keaslian data asli, jangan sampai keganti. Kemudian FTK Imager itu kegunaannya untuk apa sih? Nah, biar proses akuisisi tadi diakui standar forensik, kita butuh tools namanya FTK Imager. Kegunaan utamanya itu ada dua. Yang pertama, bikin image forensik atau forensic imaging. Ini dipakai pas awal banget tahapan akuisisi. FTK Imager ini bakal ngebaca drive fisik target, kemudian ngeduplikat datanya secara mentah, bit by bit tadi, jadi file image forensik itu yang formatnya RAW atau DD. Pas proses ini kelar, dia bakal otomatis ngitung nilai hash-nya, MD5 ataupun SH1-nya. Nah, nilai hash ini kayak sidik jari digital. Kalau nilai hash file coloningannya sama sama aslinya, berarti fix datanya benar-benar identik dan nggak ada yang berubah. Kemudian yang kedua, intip dan analisis awal data. Selain untuk nge-cloning, kita bisa pakai FTK Imager ini untuk ngecek isi file image hasil akuisisi tadi. Nah, lewat fitur Evidence Tree, kita bisa melihat struktur folder, file yang aktif, sampai nyari file terhapus yang disembunyiin pelaku. Nah, tapi ingat ya, ini fungsinya cuma untuk preview atau analisis awal aja, bukan untuk recovery data skala gede. Nah, intinya akuisisi itu metode ngamanin datanya, sedangkan FTK Imager itu alat atau tools untuk nge-cloning sekaligus ngintip isinya secara aman. Nah, itu untuk penjelasan dari tahapan akuisisi dan FTK Imager, tools FTK Imager itu. Kemudian kita akan lanjut ke bagian langkah-langkahnya. Kemudian ini untuk langkah-langkahnya. Pertama-tama kita klik kanan pada bagian Windows, kemudian pilih Disk Management, kemudian di sini kita pilih Action, kemudian Create VH. Nah, di sini kita browse, kemudian di sini kalian akan menyimpannya di mana. Nah, di sini saya akan menyimpannya di D, kemudian kita beri nama filenya flash disk seperti ini, kemudian klik Save. Untuk ukuran kita beri 100 MB. Bentuknya tidak usah diubah, kemudian klik OK. Kemudian kita klik kanan pada bagian kolom ini yang di satu ini, klik Initialize Disk, kemudian pilih CPT atau Guide Partition Table, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah online. Kemudian kita klik kanan pada bagian yang kotak panjang ini, New Simple Volume, kita klik Next, kemudian ini langsung Next saja. Kemudian kita ini pada bagian Assign Following Drive Letternya, kita pilih Z karena untuk memudahkan ke depannya. Nah, kemudian kita klik Next, kemudian di sini pada volume labelnya kita beri isi flash disk seperti ini. Kemudian kita klik Next, kemudian Finish. Nah, sudah ada dan ini sudah muncul storage baru bernama flash disk. Kalau sudah seperti ini, kita akan ekstrak file bernama rahasia ini dan kebetulan sudah saya ekstrak di sini.
Sudah saya download dan akan saya ekstrak, dimasukkan ke flash disk tadi. Kemudian ekstrak, nah sudah muncul 4 seperti ini. Setelah muncul 4 seperti ini, kita hapus yang bagian format file docs ini. Kita akan delete. Sudah, kemudian sisa 3. Nah, setelah ini kita akan masuk pada bagian pendownloadan FTK Imager yang seperti ini. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya akan langsung saja. Yang ini sudah saya ekstrak, saya masukkan ke storage D, FTK Imager. Kita masuk sini. Nah, pada di sini kita cari file yang formatnya ftkimager.exe. Seperti ini, klik kanan, run as administrator, kemudian klik yes. Nah, sudah seperti ini. Untuk pada bagian akuisisinya, kita pertama-tama klik file, kemudian klik create this image, kemudian kita klik next. Untuk ini kita pilih yang bagian bawah, kemudian finish. Nah, pada di sini kita klik add, pilih yang RAW di ini, kemudian next. Untuk case number-nya kita beri ini UDN underscore verdict underscore 01. Kemudian untuk evidence number-nya kita beri 01. Untuk unique description-nya kita beri flash disk Toshiba warna biru seperti ini. Kemudian untuk examinernya kita kasih nama disk seperti ini. Kemudian untuk note-nya kita beri ukuran dari flash disk-nya tadi, yaitu 100 MB. Seperti ini, kemudian klik next. Untuk image destination foldernya kita pilih yang sebentar, ini untuk image destination foldernya kita akan buat dulu folder baru bernama hasil akuisisi. Karena di sini saya udah membuat ini ya. Nah, di sini saya sudah membuat seperti ini. Kita hapus dulu. Kemudian kita buat baru folder bernama hasil akuisisi. Seperti ini. Enter. Kemudian ini tadi RAW next. Case number-nya UDN verdict 01, kemudian evidence number-nya 01, unique description-nya nama flash disk Toshiba warna biru, kemudian untuk examinernya nama kalian masing-masing, saya menggunakan nama disk. Kemudian untuk notes-nya ukuran dari flash disk-nya tadi 100 MB seperti ini, kemudian klik next. Untuk browse-nya kita akan masuk ke bagian yang hasil akuisisi tadi. Oke. Kemudian untuk bagian ininya diisi yang nama tadi UDN verdict 01 tadi. Kemudian untuk image fragment size-nya kita biarkan saja. Kemudian klik finish. Kemudian klik start. Nah, setelah muncul ini,
Kita klik close aja. Kita cek pada bagian yang folder bernama hasil akuisisi tadi harusnya sudah muncul ini. Nah, seperti ini. Sudah, kemudian pada bagian cek hasil imagingnya kita klik file, kemudian add evidence item, kita klik image file, kemudian next, kemudian untuk evidence source selectionnya kita pilih yang browse dulu, kemudian pilih yang ini, open, kemudian finish. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa menganalisis isi dari image hasil akuisisi tersebut. Kemudian ketika klik expand ini, kita akan melihat, bisa dilihat untuk hasilnya seperti ini. Nah, ada banyak file yang tersedia di folder tadi. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai data forensik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.